Pas itu bener-bener orang yang bercerita, beda loh Kak, orang yang meminta dan bercerita. Dia tuh emang lagi sharing aja, aku juga ngedengerinnya tuh enak gitu. Tahu nggak sih Mbak? Selain cerita soal pengalaman pribadinya Teh Echa, di Instagram terutama ya Teh Echa tuh sering banget sharing pengalaman Teh Echa ketemu sama berbagai macam orang yang ujung-ujungnya terus Teh Echa bantuin gitu. Salah satunya waktu itu yang pertama viral ya Teh Echa kalau nggak salah tuh di Januari 2020 ya itu ketemu sama Pak Sri di stasiun Bogor ya. Nah itu boleh ceritain dikit nggak sih gitu, siapa tahu ada teman-teman yang belum ngikutin nih ceritanya Pak Sri waktu itu. Iya, jadi aku memang termasuk orang yang suka sharing apapun yang aku temui, apalagi kalau aku bertemu dengan orang itu tuh dapat pengalaman berharga pasti aku bagikan gitu kan ke Instagram aku. Salah satunya Pak Sri yang membuat hidup aku berubah juga sih Pak Sri itu. Jadi aku bertemu beliau itu ketika beres kerja di stasiun Bogor. Lagi hujan deras banget dan kereta terakhir. Jadi tau lah ya kalau kereta terakhir itu pasti malam banget, jam 12 malam. Pada saat itu ya lagi cari ojek online. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak nyamperin aku. Pure dia menghampiri, menanyakan kayak, "Mbak udah pesan belum?" Terus aku bilang belum. Akhirnya dia menawarkan diri tanpa aplikasi karena handphone dia pada saat itu mati. Tapi dia meyakinkan diri bahwa saya itu ojek online gitu kan, dan bukan ojek-ojek yang pangkalan pangkalan. Tapi pada situ aku takut sih Kak, karena kan takut ya namanya masih malam, terus tiba-tiba dihampiri orang, ada rasa deg-degannya, rasa khawatirnya. Tapi kayak yakin aja kayak nggak mungkin gak sih bapak ini orang jahat, sekalipun orang jahat semoga aku bisa melawannya gitu kan. Akhirnya udah tuh ketemu jalan, ya biasalah aku termasuk orang yang suka ngobrol. Ya pasti aku tanya-tanya bapak tinggal di mana dan lain, terus bapak juga cerita tentang dirinya, sedikit cerita tentang kondisi keluarga dan juga rumahnya. Ada relate-nya karena pada situ lagi hujan deras, terus dia pas itu bener-bener orang yang bercerita, beda loh Kak, orang yang meminta dan bercerita. Dia tuh emang lagi sharing aja, aku juga ngedengerinnya tuh enak gitu. Tahu nggak sih Mbak, waktu tahun kapan ya lagi hujan deras rumah saya tiba-tiba roboh atapnya gitu. Lebih ke kayak gitu, aku yang lagi ngedengerinnya, ya ampun kaget banget. Tapi ada hal yang bikin aku takut juga pada saat itu, motornya gak nyaman banget, apalagi yang udah aku sharing kan kalian bisa lihat ya motornya ditali-taliin dan lain-lain gitu kan. Aduh ini bisa ya gak ya, seperti yang kita tahu rumah aku jauh banget, jalan raya puncak yang tanjakan semua. Ini nyampe gak ya, bisa bilang nyampe ajan subuh gitu kan. Karena itu jalannya pelan banget kan, lama banget kan. Terus untungnya gerimis Kak, gerimis lagi. Waktu itu kan hujan deras, aku minta jalan tuh pas sedikit udah reda ya. Gerimis lagi. Nah aku jadikan alasan, "Pak neduh yuk sambil makan." Dia bilang, "Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa saya tungguin." Makan tuh aku ke rumah makan Padang yang aku share. Di situ cerita-cerita, lebih kayak ngulik sih aku. Tapi di situ juga aku minta ke Bapak untuk, "Pak jangan lanjutin ya, Bapak sampai sini aja saya khawatir. Karena kalau motor Bapak mogok, gak ada bengkel yang buka jam segini, Bapak gimana pulangnya?" Dia tetap pengen nganterin. Udah tuh akhirnya ngasih pengertian bahwa biar aku nyampainya cepet, Bapak juga nggak kenapa-napa. Saya pulang naik angkot aja, kata aku kayak gitu. Terus ya udah ngelihat kondisi yang ternyata handphonenya diplastikin, udah kacanya udah pecah-pecah. Aduh, kayaknya harus aku bantu deh gitu. Setelah bertemu tuh aku chat ke grup teman-teman dan aku cuman bilang, "Guys, aku nangis di jalan." Kenapa gitu. Ketemu bapak-bapak sedih banget, PT-PT yuk beliin handphone. Pertama tuh aku mau handphone Kak, karena aku ngeliat biar dia kerjanya ini lebih enak ya gitu, karena maksudnya kalau ojek online kan ya semuanya base-nya di aplikasinya di handphone gitu ya. Iya, dan yang aku ajak pertama kali adalah teman-teman deket aku di grup gitu kan, PT-PT yuk beli handphone gitu kan. Terus setelah itu nggak tahu nyampe rumah tuh kepikiran terus, mau sharing di Instagram gitu. Ya biasa aku mau jam berapa juga sharing. Pada saat itu jam 1:30 malam deh kalau nggak salah Kak, 1:30 pagi ya. Aku sharing di Instagram dan
natural aja aku cerita kejadian hari ini, mendapatkan pelajaran berharga, menyadarkan teman-teman juga untuk menghargai orang tua yang masih ada, karena cinta ayah itu begitu besar sih gitu kan. Terus aku tidur kaget jam Bangun-bangun 7 kok banyak akun-akun yang nge-repost aku. Kaget juga di Twitter kok rame gitu kan. Awalnya aku nggak niat untuk galang donasi karena pure tadinya itu pribadi aku, tapi mendesak banyak banget orang yang kak please open donasi. Kaget sih. Terus banyak juga akun-akun yang menawarkan diri untuk open donasi melalui mereka, tapi aku pribadi selalu berpikir kan yang menemukan pasri itu aku, dan yang tahu atau yang tersipu hati gitu kan tergerak itu aku. Jadi kalau orang lain mungkin gak akan ngerasa feelnya seperti aku. Akhirnya aku sharing dengan teman-teman, apa open donasi aja ya. Terus teman-teman bilang iya, daripada nanti disalahgunakan orang, karena pada situ viral banget kak. Itu belum viral sih, tapi menurut aku itu udah kaget sih aku, udah dicari-cari ya, orang gitu kan. Udah banyak juga artis-artis yang DM aku, itu banyak banget alhamdulillah kan. Kayak wah kapan lagi di DM artis gitu kan. Terus setelah itu open donasi lah pakai rekening pribadi. Dan pada saat itu jujur belum mengerti bahwa kita bisa itu secepat itu tanggapannya, karena aku pikir tuh kalau kita mau mendaftarkan orang di Kita Bisa itu Kita Bisa kurang lebih tuh butuh waktu paling lama 2 minggu. Aku pikir pada saat itu, nggak tahu kalau ternyata secepat itu tanggapan dari Kita Bisa kan. Akhirnya aku pakai rekening pribadi, dan memang aku cuma galang dana sehari bisa merubah hidup Pasri, yang dimana kita dapat ratusan juta dalam satu hari. Kita alokasikan untuk rumahnya, alokasikan untuk beli motor juga beli ya, motor Teh, baru. ya, kalau nggak salah. Kita lunasin juga sekolah anaknya, karena pasti punya anak yang masih sekolah pada saat itu. Aku bayar sampai lunas. Terus tunggakan beban Pasri aku bantu juga, dan banyak hal juga sih. Semuanya kayak wah the best banget media sosial tuh. Cuman ngomong, cuman ngetik bisa merubah hidup orang. Dan ternyata Pasri itu orang tertulus yang pernah aku temui. Kayak pantesan rezekinya segampang itu. Ternyata memang pas aku ke rumahnya tuh bukan ambruk sih kak, hancur itu rumahnya. Bukan ambruk tapi hancur ya. Jadi selama ini dia ikut tidur di masjid, di musola, di pos-pos yang bisa dia temui. Ya udah, karena ya rumahnya dia ada satu kamar yang dimana atapnya nggak bocor. Tapi tuh karena kalau hujan kan merembes semua. Jadi kayak maaf ya kasarnya kayak kumuh banget kamarnya, yang kasurnya basah, banyak nyamuk. Serem deh pokoknya, kondisinya sangat mengkhawatirkan pada saat itu. Alhamdulillah kita bantu. Oke, nah dan setelah membantu Pasri itu Teh Echa juga sempat diinterview ya di beberapa acara, dan Teh Echa pernah bilang kalau bantuin orang tuh nagih ya ternyata gitu. Itu kenapa sih Teh Echa kamu bisa merasa kayak gitu tuh, apa sih yang kamu rasain dan ya gimana? Karena kepuasannya itu bener-bener nggak bisa kita beli dimanapun, dan rasa bahagianya itu bener-bener nggak bisa. Aduh aku pengen nangis deh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Asli deh kak, aku tuh kadang kayak berpikir bahwa kita tuh berbuat baik itu gampang banget. Walaupun kita nggak ikut donasi, kayak cuman kita bantu repost atau bantu like, itu bisa merubah hidup seseorang. Kenapa nagih? Karena aku ngelihat senyuman orang-orang yang kita bantu hidupnya menjadi lebih baik, itu tuh kayak hadiah yang kamu nggak bisa dapetin itu dimanapun gitu. Ngelihat mereka senyum, ngelihat mereka bilang berterima kasih, gak berhenti-berhenti sama Allah, sama aku dan tim. Terus juga melihat beban mereka kita bantu, itu the best banget sih kebahagiaannya. Dan kenapa nagih? Karena ya happy banget sih bisa memanfaatkan hidup untuk membantu orang lain ya, walaupun belum maksimal tapi setidaknya ada gerakan lah dari diri aku sendiri. Dan aku mau cerita dikit ya kak. Sebenarnya aku tuh dari SMA tuh udah ikut komunitas-komunitas sosial kayak ke panti asuhan atau beberapa, dan banyak foto-fotonya, cuman nggak bisa aku share karena pada saat itu aku belum jilbab, belum pakai kerudung. Dan dulu aku fokusnya adalah membuat
BPJS untuk orang-orang yang tidak mampu, karena kan pada saat itu tuh orang masih susah kan cari membuat BPJS dan lain-lain. Jadi aku dan teman-teman itu kayak bantuin mereka untuk mendapatkan BPJS untuk pengobatannya. Ada yang memang penyakitnya kanker, tumor, hidrosefalus dan lain-lain. Jadi aku ikut turut serta, dan sekarang lebih mudah karena sudah ada media sosial tuh kayak bersyukur banget gitu sih. Oke, dan dari media sosial itu dimulai dari Pasri, kemudian Teh Echa mulai membantu pihak-pihak lain ya, kayak waktu itu ada Pak Anang ya, Pak Anang tuh yang jualan donat, kemudian yang berprofesi sebagai badut, Abah siapa? Pak Mahroni. Ah ya, Pak Mahroni, terus ada Bima sama Robin juga gitu ya yang Teh Echa bantu. Nah, kalau Pak Asri kan Teh Echa ketemu langsung gitu. Kalau sama orang-orang yang lain nih Teh Echa semuanya ketemu langsung kah, atau kalau nggak salah ada yang dikasih tahu dari followers Teh Echa ya? Ada. Ada beberapa yang dikasih tahu followers, sekarang kebanyakan dikasih tahu. Nah, kalau Pak Mahroni ini aku sebenarnya nggak galang dana Kak untuk dia. Itu kayak pure pribadi aku, tapi aku share. Jadi barangkali kalau orang-orang melihat Pak Mahroni itu lebih peka aja. Nah, kalau yang lain itu aku dari media sosial, dan tapi kalau aku tuh langsung survei gitu sih Kak. Dan yang paling utama hati aku harus tergerak. Aku walaupun dikasih tahu orang, tapi aku nggak mau itu karena terpaksa, karena aku diteror untuk ngebantu orang, nggak mau, karena hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi aku tuh kalau ngebantu orang, pas aku lihat oh ini emang kayaknya harus aku bantu deh, pasti aku cari tahu kayak gitu. Kayak Bima dan Robin tuh sebenarnya udah banyak yang waktu itu bantu mereka, tapi nggak tahu kenapa aku pengen ketemu aja, setelah ketemu wah aku yakin untuk membantu, dan ya sudah aku lakukan kayak gitu. Oke, nah gimana sih Teh caranya kamu mengatur waktu dan terutama mungkin emosi ya, karena ya di sela-sela kesibukan Teh Echa yang juga nge-MC di berbagai acara gitu, pasti survei ke tempatnya orang-orang ini gitu, kemudian juga manage informasi di sosial media gitu, dan juga terutama mungkin manage emosinya ya, ketemu orang-orang ini kan pasti menguras tenaga dan emosi sedih banget. Itu kamu manage-nya gimana Teh? Iya, itu emang salah satu berat sih Kak untuk bisa manage semuanya, karena aku bener-bener orang yang saat aku bantu orang tuh aku turun tangan sendiri, aku nggak bisa melalui orang karena feel-nya akan beda juga, karena yang tahu apa yang harus kita bantu adalah diri kita sendiri. Jadi kadang kayak aku bagi waktu aja, dan kalau aku lagi fokus sama satu orang tuh bener-bener 1-2 minggu tuh aku fokuskan pada orang itu. Bahkan kadang kerjaan juga aku tunda dulu yang bisa ditunda. Karena kalau misalnya ditunda-tunda untuk kita ngebantu orang, feel-nya akan beda juga kayak gitu. Jadi ya dibagi waktunya, aku prioritaskan hal yang harus aku lakukan sekarang, yang bisa ditunda ya kita tunda, nanti kita selesaikan setelah hal ini selesai. Jadi tapi alhamdulillah nggak keganggu sih, aku nge-MC ya tetap MC, walaupun nge-MC kan tetap follow up juga kan sama orang-orang yang kita sedang bantu seperti itu. Jadi aman sih semuanya. Oke, Teh Echa tuh punya tim nggak sih yang bantuin Teh Echa di mana namanya di kegiatan sosial ini gitu? Apa emang Teh Echa benar-benar ya udah manage sendiri gitu sama teman-teman? Kalau untuk hal utama aku sendiri, tapi kalau untuk ketika kita eksekusi lah ya kasarnya, aku selalu dibantu sama sahabat-sahabat aku. Aku bersyukur sih punya mereka, karena mereka selalu menawarkan diri apa yang bisa kita bantu, dan kita wajib banget sih Kak minta tolong ke mereka, karena kalau ada apa-apa kan yang bisa backup juga pasti orang terdekat kita, keluarga dan juga sahabat. Jadi aku selalu dibantu sama sahabat-sahabat aku, seperti itu. Oke, semoga Teh Echa bisa sehat terus, bisa membantu lebih banyak lagi orang, dan mungkin kalau di sini ada teman-teman yang juga terinspirasi dari Teh Echa, boleh banget ya, maksudnya langsung aja gitu kalau mau bantu orang, langsung aja gitu, nggak usah tunggu-tunggu ya gitu. Apalagi ada aplikasi kita bisa juga gitu, lebih gampang lagi ya untuk bisa bantu orang-orang ya lewat sini ya. Mudah banget, kayak kalau lihat aplikasi kita bisa tuh pasti pertama sedih dulu sih. Tapi pasti kalian jadi bersyukur bahwa kalian dikasih sehat, kalian dikasih hidup dengan layak. Jadi nggak ada alasan deh sekarang untuk nggak ngebantu orang gitu, walaupun kalian nggak langsung turun tangan, mainin aja jempol, buka aplikasi, transfer 10.000 bisa merubah hidup orang, cuma transfer 10.000 aja, seperti itu. Bener, daripada jempolnya dipakai buat komen-komen yang nyakitin hati orang. Betul.